Mengapa jalan yang kita kira lurus tiba-tiba berkelok tajam? Mengapa pintu yang kita yakini terbuka justru terkunci rapat? Di balik derap nafas ini, ada suara hati yang meronta, mempertanyakan takdir yang seolah menjauh dari harapan. Ada beban rencana yang gagal, harapan yang tertunda, dan impian yang seakan semakin menjauh. Terlebih di hari-hari penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang suci. Saat lapar dan haus menguji raga, jiwa kita seringkali menjadi lebih peka terhadap rasa sakit dan harapan. Di saat pintu-pintu langit dibuka lebar, mungkin kita pun sedang mengetuk dengan sisa-sisa tenaga yang kita punya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar bisik halus dari dalam diri, seperti angin yang membawa pesan lembut, namun tegas, menyerahkan semua pada Sang Pemberi hidup. Bukan sebagai keputusasaan, bukan pula sebagai tanda menyerah kalah, melainkan sebagai langkah berani menuju terang yang lebih utuh. Sebuah keberanian untuk mengakui bahwa ada zat yang lebih tahu, lebih bijak, dan lebih berkuasa atas segala yang terjadi. Dari sinilah perjalanan baru dimulai, menatap ujian dengan tatapan tenang. Karena Allah lebih tahu jalan terbaik untuk setiap hamba. Saudaraku, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman yang merahmati seluruh ciptaan, Ar-Rahim yang mengasihi hamba-hambanya dengan kasih sayang yang tiada banding. Kepadanya kita berserah diri, kepadanya kita kembali, dan kepadanya kita memohon pertolongan. Hidup manusia penuh dengan cobaan, ujian, dan pergulatan hati yang kerap membuat jiwa letih. Ada masa ketika segalanya terasa lancar. Ada pula waktu ketika setiap langkah terasa berat seperti mendaki gunung yang tak berujung. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tuntutan, pekerjaan yang menumpuk, tanggungan keluarga yang berat, ekspektasi masyarakat yang tinggi, kita sering lupa bahwa ada tempat pulang paling aman kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepadanya bukan sekedar diucapkan tanpa makna, bukan pula kalimat pelarian bagi mereka yang lemah. Ia adalah pintu menuju ketenangan yang hakiki, kunci untuk membuka hati yang terkunci oleh kecemasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Ayat ini bukan sekedar perintah, tetapi pengingat bahwa keimanan sejati tidak hanya di lisan atau di hati, melainkan juga dalam tindakan nyata untuk berserah diri kepadanya. Kita semua berjalan dengan rencana, cita-cita, dan harapan yang disusun rapi dalam pikiran. Namun tak jarang rencana yang telah disusun matang itu terhantam oleh waktu yang tidak tepat, keadaan yang tidak mendukung, atau takdir yang melompat jauh dari ekspektasi. Ada yang terhambat di tengah jalan, ada yang runtuh sebelum mencapai puncak. Bahkan ada yang hancur tanpa sempat memahami mengapa. Pada momen seperti itu, gelisah mulai menggerogoti, marah menyusup ke dalam dada, kekecewaan menghantui setiap malam. Bahkan putus asa sempat membisikkan untuk apalagi berusaha. Namun, di balik semua kerut-kerut wajah dan air mata yang jatuh, ada pelajaran penting yang terpendam. Manusia memang tidak berkuasa atas hasil akhir. Manusia hanya diberi kekuatan untuk berusaha dalam batas kemampuannya. Sementara hasil akhir, sukses atau gagal, tercapai atau tertunda, adalah urusan Allah yang Maha menentukan. Tawakal berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika akal kita menolak, bahkan ketika perasaan kita memberontak, bahkan ketika logika kita tidak menemukan jawaban. Tawakal adalah bentuk keimanan tertinggi, di mana seorang hamba rela meletakkan seluruh harapan, ketakutan, dan keinginannya di tangan Allah,
dengan yakin bahwa Dia tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Bayangkan seseorang yang telah berusaha keras mencari rejeki. Ia bangun sebelum subuh, bekerja tanpa mengenal lelah, berjuang dengan segenap tenaga. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Di titik inilah dua jalan terbuka di hadapannya. Jalan kekecewaan yang gelap atau jalan tawakal yang penuh cahaya. Jika ia memilih kecewa, hatinya akan semakin hancur, tubuhnya semakin lemah, dan semangatnya akan meredup. Namun jika ia memilih tawakal, meski keadaan masih sulit, hatinya akan menemukan ketenangan yang aneh namun nyata. Seringkali kita merasa dunia ini menekan dari segala arah. Seolah-olah semua masalah datang bersamaan dalam satu waktu. Kita merasa sendirian, terjebak dalam ruang sempit tanpa jendela. Padahal Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Hanya saja manusia yang sering lupa untuk mendekat. Ketika hati resah, doa adalah obat paling mujarab. Ketika jiwa rapuh, sujud adalah penopang paling kokoh. Dalam sujud, kening menyentuh tanah, tubuh merendah, dan hati berbicara langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara. Disitulah jiwa menemukan kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Menyerahkan semua pada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Bukan berarti berpangku tangan menunggu mukjizat turun dari langit. Justru sebaliknya, usaha adalah bagian dari ibadah. Bagian dari perintah Allah agar manusia bergerak, bekerja, dan berkontribusi di muka bumi. Inilah yang disebut ikhtiar, usaha maksimal yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Namun, setelah ikhtiar, barulah tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Hadis ini sederhana, namun sangat dalam maknanya. Ia mengajarkan bahwa kita tidak boleh hanya berdoa tanpa berusaha, tetapi juga tidak boleh hanya berusaha tanpa melibatkan Allah. Begitu juga hidup kita. Kita bekerja sekuat tenaga, merencanakan dengan matang, dan berjuang tanpa henti. Namun di akhir segala usaha, kita berserah diri dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang akan menentukan. Ketika jalan terasa buntu, ketika pintu seakan tertutup rapat, janganlah putus asa. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dalam situasi yang mustahil itu, beliau berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Api yang seharusnya membakar berubah menjadi dingin dan penyelamat bagi beliau. Inilah bukti nyata bahwa menyerahkan semua pada Allah mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Demikian pula kisah Nabi Musa ketika terjepit di tepi Laut Merah dengan pasukan Fir'aun yang mengejar dari belakang. Secara logika, tidak ada jalan keluar. Namun Nabi Musa tetap yakin kepada Allah, dan Allah pun membukakan jalan yang tidak pernah terbayangkan, membelah laut menjadi dua sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat. Kisah ini mengajarkan bahwa saat manusia melihat jalan buntu, Allah selalu punya jalan yang lebih indah. Ketika semua pintu terlihat tertutup, katakan dalam hati dengan penuh keyakinan, "Aku serahkan semua pada Allah," karena Allah lah yang memegang kunci setiap pintu. Dialah yang menentukan waktu terbaik untuk membukanya, dan Dialah yang tahu jalan mana yang paling baik untuk setiap hamba. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah pengingat paling agung bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas. Hanya Allah yang tahu skenario lengkap kehidupan kita. Hidup bukan tentang seberapa kuat kita melawan takdir, tetapi seberapa dalam kita berserah kepadanya. Berserah bukan berarti kalah,
tetapi menyerahkan diri pada Zat yang Maha Kuasa. Burung-burung keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut kosong, lalu kembali di sore hari dengan perut kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki." Ketika ujian datang bertubi-tubi, hati manusia bisa sangat resah. Namun Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Seiring kita berdoa, kita juga belajar sabar. Kesabaran adalah tanda iman. Allah berfirman, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada manusia yang luput dari cobaan. Bahkan para nabi yang paling dicintai Allah pun diuji dengan sangat berat. Nabi Ayub dengan penyakitnya, Nabi Yusuf dengan fitnahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penolakan kaumnya. Semua itu menunjukkan bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan justru tanda kasih sayangnya. Melalui ujian, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Ujian adalah panggilan Allah agar hamba kembali sujud, kembali berdoa, dan kembali mengingatnya. Saat hidup lapang, manusia sering lupa. Namun ketika sulit, manusia kembali memanggil namanya dengan penuh kerinduan. Ketenangan hidup bermula dari hati, dan hati hanya akan tenang jika bergantung pada Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Ar-Rodu 28. Takdir sering terasa misterius. Ada peristiwa yang tampak pahit di mata manusia, tetapi boleh jadi manis bagi orang yang sabar dan beriman. Firman-Nya dalam Al-Quran sangat menenangkan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, ayat ini diulang 2 kali untuk menegaskan janjinya. Tidak ada ujian yang datang tanpa disertai pintu kemudahan darinya. Bahkan para ulama mengatakan satu kesulitan akan dibarengi dengan 2 kemudahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang indah. "Ya Allah, berilah aku keridhaan terhadap takdir-Mu. Berkahilah aku pada apa yang Engkau tetapkan, dan jadikan aku tidak mencintai penundaan takdir-Mu." Menerima takdir dengan lapang dada adalah bentuk ibadah tertinggi. Kita belajar untuk berkata, "Aku ridho dengan takdir-Mu ya Allah." Ini adalah klimaks keimanan, titik puncak di mana seorang hamba merasakan kedamaian bersama Allah. Kebijaksanaan tawakal sejati adalah menyatukan 2 unsur yang tampak berlawanan, namun sebenarnya saling melengkapi, gerak dan tenang. Tanpa gerak, tawakal menjadi pasrah buta. Tanpa tawakal, gerak menjadi kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sangat jelas tentang hal ini. "Ikatlah untamu dulu, kemudian bertawakallah." Ini adalah simfoni indah antara kerja keras dan penyerahan diri yang membuat hidup terasa lebih ringan. Mencapai keridhaan terhadap takdir menjadi pedoman hidup yang agung. Ikhtiar dan doa adalah 2 sayap yang memungkinkan manusia terbang menuju ridho Allah. Jika hanya ada 1 sayap, manusia akan jatuh. Mari kita menutup perjalanan panjang ini dengan komitmen baru yang kukuh di dalam hati. Kita akan berjalan dengan hati yang tentram, tidak takut akan kejutan hidup yang datang tiba-tiba. Tidak cemas berlebihan akan masa depan yang belum terlihat. Saat kita mengucapkan dengan suara lembut namun mantap,
Ya Allah, aku telah berusaha dengan sekuat tenaga. Kini aku serahkan semua padamu. Kita menutup satu bab kehidupan dengan nafas lega dan langkah yang jauh lebih ringan. Karena pada akhirnya ketenangan sejati itu lahir dari iman yang teguh. Sahabat sekalian, tidak ada yang lebih menenangkan daripada menyerahkan semua urusan kepada Allah. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Mencapai keridhaan terhadap takdir menjadi pedoman hidup yang agung. Ikhtiar dan doa adalah dua sayap yang memungkinkan manusia terbang menuju ridho Allah. Jika hanya ada satu sayap, manusia akan jatuh.